warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kami meminta izin kepada Ibu Desi Vincentia, SSI MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah logika matematika untuk mempresentasikan tugas yang Ibu dosen berikan, yaitu kuantor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Alia Dwi Cantika, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Aldi, dan yang ketiga ada Dinda Ananda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata seperti semua, ada, beberapa, dan setiap untuk menyatakan kuantitas atau jumlah objek. Contohnya kayak semua mahasiswa harus mengerjakan tugas, ataupun ada mahasiswa yang terlambat. Itulah yang disebut dengan kuantor, alat logika yang membantu kita untuk menyatakan jumlah atau sifat suatu objek secara tepat. Dalam logika matematika, kita sering menemukan kalimat yang menyatakan sifat semua atau sebagian anggota suatu himpunan. Untuk menuliskan pernyataan semacam itu dengan tepat, digunakanlah kuantor. Kuantor memungkinkan kita mengekspresikan ide seperti semua orang memiliki sifat tertentu, atau ada sesuatu yang memenuhi syarat tertentu. Secara formal, hal ini penting dalam pemrograman, basis data, dan ilmu komputer, karena membantu membuat pernyataan yang jelas, terstruktur, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuan dari materi ini adalah memahami konsep kuantor, membedakan kuantor universal dan ekstensial, menggunakan kuantor untuk membuat pernyataan yang tepat, serta memahami cara mengingkari kalimat berkuantor. Masuk ke slide berikutnya, yaitu kita masuk ke apa sih itu pernyataan terbuka dan tertutup. Jadi, pernyataan terbuka yaitu belum memiliki nilai kebenaran, yaitu belum memiliki bernilai benar ataupun salah. Dan kalau pernyataan tertutup yaitu pernyataan variabel dalam kalimat terbuka sudah diganti dengan konstanta yang sesuai. Adapun contoh dari pernyataan terbuka ini yaitu manusia makan nasi dan manusia memakai sepatu. Masuk ke fungsi pernyataan. Fungsi pernyataan adalah kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraan yang ditulis sebagai PX. Adapun sifat yaitu PA bernilai benar atau salah atau tidak keduanya untuk setiap A yang merupakan anggota semesta pembicaraan. Adapun contohnya yaitu PX sama dengan 1 ditambah X lebih dari 5 pada A, bilangan asli, fungsi pernyataan itu dinyatakan benar. PX sama dengan 1 ditambah X lebih dari 5 pada K, bilangan kompleks, maka bukan fungsi pernyataan. Masuk ke kalimat berkuantor, yaitu pernyataan yang memuat ekspresi kuantitas objek yang terlibat. Apa sih itu kuantor universal dan kuantor ekstensial? Yaitu kuantor universal yaitu umum dan menyeluruh. Kalau dibaca, semua, seluruh, dan setiap. Adapun kuantor ekstensial yaitu maknanya khusus atau sebagian. Yang dibaca terdapat, ada, dan beberapa. Selanjutnya, contoh penggunaan kuantor. Ada dua jenis kuantor. Yang pertama, kuantor universal yang berbentuk seperti A terbalik, di mana digunakan untuk menyatakan bahwa semua elemen dalam semesta pembicaraan memenuhi suatu sifat. Contohnya, semua orang yang hidup akan mati. Semua mahasiswa pasti pandai. Seluruh mahasiswa Ahmad Yani ganteng dan cantik. Ini artinya tidak ada pengecualian untuk pernyataan tersebut. Yang kedua, kuantor eksistensial yang berbentuk seperti E terbalik, di mana digunakan untuk menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam semesta yang memenuhi sifat tertentu. Contohnya, ada mahasiswa di kelas ini yang ngantuk. Beberapa mahasiswa mendapat nilai A. Terdapat perwira TNI yang wanita. Berbeda dari kuantor universal, di sini cukup satu saja yang memenuhi, maka pernyataan dianggap benar. Selanjutnya, ingkaran kalimat berkuantor. Dalam logika, kita juga bisa mengingkari kalimat berkuantor. Ada dua aturan penting. Aturan yang pertama, negasi dari kuantor universal. Artinya, tidak semua X memiliki sifat P. Berarti ada Y yang tidak memiliki sifat P. Contohnya, P kita kalimatkan sebagai semua mahasiswa Ahmad Yani harus berdasi. Jika kita negasikan P, maka kalimat akan menjadi ada mahasiswa Ahmad Yani yang tidak berdasi. Aturan yang kedua, negasi dari kuantor eksistensial.
Artinya tidak ada Y yang memiliki sifat Q. Berarti semua X tidak memiliki sifat Q. Contohnya, Q kita kalimatkan sebagai ada pejabat yang korupsi. Jika Q kita negasikan, maka akan berubah kalimat menjadi semua pejabat tidak korupsi. Selanjutnya, fungsi pernyataan multivariabel. Definisi dari pernyataan multivariabel adalah kalimat terbuka P, X1, X2 hingga ke Xn pada semesta A1 dikali A2 dikali hingga ke AN. Contohnya, P sebagai pria, W sebagai wanita. Pernyataan X menikah dengan Y ditulis sebagai M, yaitu menikah buka kurung X, Y pada P dikali W. Yang kedua, A sebagai bilangan asli. Pernyataan 2X dikurang Y dikurang 5Z lebih kecil dari 10 ditulis sebagai K buka kurung X, Y, Z pada A dikali A dikali A. Artinya kita bisa menyusun pernyataan logika lebih dari satu variabel dan semesta pembicaraan. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kuantor adalah alat penting dalam logika matematika yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau sifat objek secara formal. Terdapat dua jenis kuantor, yaitu ada kuantor universal yang menyatakan semua atau setiap, dan kuantor ekstensial yang menyatakan ada atau beberapa. Selain itu juga, kita juga mempelajari tentang ingkaran, yaitu cara mengubah jenis kuantor dan menyatakan lawannya secara logis. Tak kalah penting juga ada pula konsep fungsi multivariabel yang digunakan saat pernyataan melibatkan lebih dari satu variabel. Dengan semua ini, kuantor berperan dalam mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, sehingga bisa dinilai benar atau salah secara logis. Itu dia penjelasan singkat dari kami tentang kuantor. Semoga bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita semua. Sampai di sini dulu presentasi dari kami. Sebagai penutup dari presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi para audiens, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dosi Vincentia SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah logika matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi kelompok kami tentang kuantor. Jika ada kesalahan dalam perkataan atau penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.